Nataru. Info saham dong. Info saham. Apa yang lagi hype ya? Aku tuh kemarin dengar katanya saham Archie itu lagi hype banget nih. Kayak banyak banget investor yang beli Archie gitu. Oh iya. Iya. Tapi menurut aku baru lihat kayak teknikalnya gitu. Maksudnya belum memperdalam gimana gitu. Jadi kayak belum memutuskan beli atau enggak. Tapi kayaknya pernah dengar kayak emas nggak sih? Iya, PT Arsi itu PT perusahaan emas murni Tika. PT Arsi baru aja didirikan tahun 2009 dan mulai produksi tahun 2011. Dan PT Arsi baru aja IPO tanggal 28 Juni 2021. Seluruh kegiatan proses penambangan emas Archie di tambang emas Kota Tidung di Sulawesi Utara. Iya, pantesan aja harga Archie naik karena harga emas juga lagi naik. Iya, yang aku tahu Archie itu fokus emas aja dan tambangnya juga sudah matang dan biaya operasional juga sudah efisien. Googling dulu nggak sih tadi apa ya namanya? Archie ya. Archie itu perusahaan emas baru banget ya. Kita coba cek secara fundamentalnya kali ya. Ini saham kelihatan menarik karena beneran sehat secara keuangannya atau cuman kelihatan seru aja nih di chartnya. Oke, kita bahas ya dari kinerja keuangan, rasio, sampai ke valuasinya gimana. Oke, setuju. Kalau dianalogiin ya, kita kan nih rata-rata anak kos gitu lah ya. Kalau kayak anak kos nih, si pendapatannya ini kayak si uang saku kita nih. Terus laba bersihnya itu kita analogiin sisa-sisa uang kita kalau udah di akhir bulan. Terus asetnya nih, ya kita analogiin barang-barang yang kita punya. Dan si utangnya nih kalau kita suka pinjam-pinjam gitu lah ya. Kalau lihat di sini ya, pendapatan si Archie nih naik terus dari 2021 sampai 2024. Jadi asetnya juga naik gitu, total asetnya naik. Artinya si bisnisnya ini tumbuh, tapi yang menariknya si laba bersihnya malah fluktuatif dan cenderung turun. Oh, jadi meskipun uang masuk lebih besar, tetapi yang bisa disimpan itu malah lebih kecil. Betul. Kalau kayak kita nih yang nakos ya, kayak uang saku nambah nih, tapi pengeluaran tuh keluar terus. Boncos juga ya. Iya. Oke, coba kita lihat dari rasio profitabilitasnya ya. Nah, di sini NPM, ROA dan ROE-nya tinggi di tahun 2021. Tetapi turun drastis sampai tahun 2024. Ini artinya si perusahaan nih makin susah buat mengubah si penjualan dan aset mereka jadi laba. Nah, ini juga menunjukkan efisiensinya itu sangat menurun. Jadi Archie ini kalau kita lihat ya, kayaknya dia nih masih di fase ekspansi gitu. Jadi belum di fase panen. Karena baru mulai juga. Iya, 2021 mereka baru mulai. Coba ya, kalau aku cek lagi nih. Tadi aku coba cek rasio likuiditasnya. Si current rasio Archie ini dari 2021 sampai 2024 semuanya nih di bawah 1. Sumpah, di bawah 1. Berarti kalau kayak gitu lambat banget ya. Jadi utangnya mendominasi. Nah, ini artinya di sini juga aset lancarnya itu belum cukup untuk menutup kewajiban jangka pendeknya. Nah, kayak kalau di saldo rekening gitu ya, saldo rekeningnya tuh lebih kecil daripada tagihan bulanannya. Kita lihat lagi ya dari rasio solvabilitasnya. Nah, di sini dari DER Archie-nya itu di tahun 2023 dan 2024 di atas 1. Jadi artinya ini utangnya itu lebih besar daripada modal sendiri. Di satu sisi ini bisa ngebantu sih buat si bisnisnya ini berkembang. Tapi kalau pendapatannya terganggu gitu ya, ini bisa jadi risiko yang cukup gede juga gitu ya, karena mereka juga harus bayar kewajiban utangnya.
dan utangnya lebih gede dibanding asetnya sendiri atau dibanding labanya aja. Asetnya juga dibanding pendapatannya. tapi asetnya mumpuni. Iya. Kalau pertanyaan aku lagi. Iya. Heeh. Jadi gini, dia tuh di satu sisi sebenarnya tadi kan yang Kameli jelasin itu si dernya ini gitu kan utangnya tuh lebih besar daripada modalnya sendiri. Jadi sebenarnya tadi dia tuh si asetnya ada gitu, asetnya ada. Jadi sebenarnya bisa nih ngebantu buat bisnisnya berkembang. Tapi kalau misalkan ternyata pendapatannya gitu, keuntungannya tadi tetap turun, tadi kan labanya tuh tetap turun mulu kan gitu, itu bisa jadi resiko yang cukup tinggi gitu, bisa keganggu nih si perusahaan karena ya mereka harus tetap bayar kewajiban mereka, si utang-utang jangka pendeknya itu tadi ya yang tadi kamu bilang sih. Kalau kita mau coba investasi ke saham ini ya, kita coba cek lagi ini sahamnya mahal atau termasuknya murah. Nah, kalau kita lihat nih dari nilai pasar dan valuasinya, ternyata EPS-nya ARCI ini tahun 2021 itu sebesar 10,27. Nah, namun di tahun 2022-nya itu menurun jadi minus 0,41. Nah, tapi ini di tahun 2023-nya naik lagi 2,29. Nah, yang mengejutkan lagi nih guys, di tahun 2024-nya sangat naik drastis ya, 9,13. Jadi ini tuh ARCI itu sempat rugi, tapi juga mudah pulihnya gitu. Berarti jatah laba per sahamnya nih balik naik gitu ya, tapi belum stabil banget sih kelihatannya. Oke, jadi kita lihat nih dari pairnya. Di tahun 2021 sebanyak 55 kali. Di tahun 2023-nya sebanyak 178 kali. Nah, tapi di tahun 2024 malah turun ke 27 kali. 178 itu mahal banget. 27 masih mahal juga sih, tapi ya udah lebih wajar lah. Oke, jadi di sini price to sales-nya itu turun ke 5,39 di tahun 2024. Artinya valuasi relatif lebih murah ke omset. Di sini interest coverage-nya naik ke 3,45. Berarti artinya kemampuan bayar bunganya masih aman lah ya. Jadi kalau disimpulin sebenarnya bisnisnya nih tumbuh tapi efisiensinya turun. Likuiditasnya juga cukup ketat, utangnya juga cukup tinggi, tapi valuasi pasarnya udah mulai membaik, tapi emang belum murah sih. Oke, ini menjelaskan kenapa saham ARCI ini bisa menarik secara teknikal, tapi tetap berisiko secara fundamentalnya. Wah, berarti infonya nggak salah ya kak, kalau misalkan teknikalnya itu bagus, cocoknya buat trading sih kalau kayak gini. Tapi kayaknya kalau jangka panjang atau menengah perlu hati-hati banget ya. Betul. Nah kita lihat kali ya, kalau secara chartnya nih, timingnya nih udah mendukung belum sih? Kalau aku tadi sih kalau misalkan kita kan Kameli juga bilang kan kalau misalkan dia itu bagus secara teknikal, makanya aku kayaknya ini cocok untuk trading gitu. Dan aku sendiri tuh udah analisis secara teknikalnya gitu. Jadi lewat price action aku nih ngikutin selama kurang lebih 1 minggu terakhir inilah gitu. Yang aku lihat nih, aku mantau pergerakan harganya ini sepekan terakhir itu dia ada di angka 160-an, 170 kemarin sempat naik gitulah. Dan itu untuk trend flow-nya sendiri gitu kan, aku ingin tahu juga lah karena aku ngikutin gitu kan trend flow-nya ini ke arah mana gitu. Dan aku lihat dari beberapa indikator teknikal itu sih udah memvalidasi ya kalau misalkan harga sahamnya itu masih bergerak di atas EMA. Jadi masih di atas EMA 10, 30, 100. Jadi dia tuh masih bagus untuk harga sahamnya gitu. Dan dari RSI-nya juga itu di kisaran 66,78.
dia nih udah mulai kuat, dia nih udah kuat tapi belum overbought gitu. Jadi masih bisa masuk lah gitu, masih bisa masuk beberapa persen. Cuman kemarin itu aku tuh ngeliat dia pembeliannya sempat turun gitu, kayak apa ya, agak turun lah persenannya gitu. Kemarin tuh terakhir sebelum tahun baru ini di angka 1620. Nah, di angka 1620 ini sebenarnya masih bisa potensi untuk balik, cuman belum ada reversal yang benar-benar menunjukin dia bakalan balik lagi gitu. Tapi kalau misalkan ngelihat dari volumenya sendiri masih oke, soalnya dia itu pembelinya tuh banyak. Jadi kayak naiknya tuh nggak bukan sama satu pemasok gitu. Jadi emang ini tuh banyak investor yang ngeburu gitu. Jadi real lah naiknya. Jadi bisa ibaratnya kalau misalkan mungkin aku masukin itu, aku nggak bakal digoreng gitu sahamnya gitu. Nah di sini sebenarnya sih kalau misalkan kayak ngedengerin teman-teman tadi, emang bener sih. Pertama, aku harus mikir-mikir panjang kalau misalkan mau belinya itu untuk jangka menengah ataupun jangka panjang gitu, karena dia masih ekspansi kan. Nah tapi kalau misalkan untuk trading jangka pendek, menurut aku bagus ya. Tapi karena kemarin sempat turun, kayaknya aku bakal hold dulu sampai ada tanda-tanda dia balik arah. Mungkin kalau kita mau investasinya di sektor emas gitu ya, mungkin kita coba cek kali ya ke emiten-emiten lain yang sejenis. Bisa sih, yang mungkin dia nggak expanding, maksudnya udah nggak di daerah expanding gitu, jadi mungkin udah lebih kuat lagi. Ada info nggak cek? Nah, tadi kan aku juga habis googling ya untuk Archie dan emiten yang sejenis juga. Nah di situ aku menemukan ada Antam, ada MDKA dan ada juga BRMS. Tapi kalau misalnya di perbandingannya antara di BRMS itu dia current rasionya masih rendah dan darinya tuh tinggi. Tapi kalau ROE-nya dia belum konsisten dan labanya tuh masih fluktuatif. Kalau di emiten BRMS itu dia masih dalam fase perkembangan dan fundamentalnya tuh belum matang gitu. Nah ada juga nih kalau MDKA itu dia sekarang lagi ekspansinya yang agresif karena rasionya itu cenderung di bawah 1 dan DER-nya tuh relatif tinggi. Nah tapi kalau emiten Antam dia tuh lebih stabil ya, karena rasionya itu kurang lebih 1,79 sampai 2,34. Nah untuk DER-nya sendiri pun kurang lebih ada di 0,37 sampai 0,58 dan ROE-nya itu pernah mencapai puncak 11,36% di tahun 2022 dan ROE-nya juga kurang lebih 8,93 sampai 16,11%. Jadi di emiten Antam dia itu likuiditasnya tinggi, kuat dan utangnya tuh terkendali dengan profitnya juga stabil. Jadi berdasarkan rasio keuangan 2021 sampai 2024, Antam sendiri pun menunjukkan stabilitas tertinggi dengan current rasio di atas 1,8 dan DER di bawah 0,6. Tapi Archie itu sempat mencatat ROE sangat tinggi sebesar 32,32% pada tahun 2021. Namun mengalami penurunan nih hingga 3,84% pada tahun 2024 karena diakibatkan tekanan likuiditas dan leverage-nya. Nah, jadi kalau kamu tetap mau beli saham Archie itu lebih bagus di jangka pendek aja, trading gitu sih. Karena kalau perbandingannya sama emiten yang lain kayak Antam itu dia lebih lama dan sudah stabil gitu sahamnya. Berarti kayaknya kesimpulan dari tadi juga sama ya, maksudnya cocok juga gitu. Kalau kita juga ngelihatnya dia teknikalnya bagus, tapi kalau misalkan secara fundamental, maksudnya kayak kita lihat laporan keuangannya gitu kan, dia itu belum sebagus itu, masih banyak utangnya, terus dia masih expanding banget gitu. Maksudnya kayak
baru juga kan, baru IPO tahun 2021 gitu. Iya kayaknya Archie masuk ke wishlist aku dulu aja deh, biar kalau misalkan nanti udah ada tanda-tanda reversal yang titik baliknya udah bagus, aku langsung beli. So Archie, how dulu?